Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Karlia Meita dan kepada teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hanifah Hasnamutia NIM 14, Rian Dwi Julianto NIM 50, Zalfa Humayro NIM 60, dan Sofa Syahidah NIM 68 akan mempresentasikan sebuah penelitian dari jurnal yang berjudul Gap Junction Mediate Human Immunodeficiency Virus Bystander Killing in Astrocytes. Berikut merupakan outline yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua materi dan metode, tiga hasil dan pembahasan, empat kesimpulan, dan yang terakhir adalah tanggapan dan saran. Poin pertama yang akan kami bahas yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini mencakup latar belakang dan juga tujuan dari penelitian pada jurnal acuan kami. Latar belakang dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, astrosit merupakan neuroglia yang terdapat pada sistem saraf pusat dan berperan penting dalam menyokong saraf dan interaksi neuroimun. Infeksi HIV diketahui dapat menyebabkan disfungsional sistem saraf pusat akibat transmisi sinyal toksik dari astrosit yang terinfeksi, sehingga menyebabkan apoptosis pada astrosit yang sehat. Sebelumnya, belum diketahui peran spesifik astrosit dalam perkembangan neuro-AIDS, karena pada hasil pengamatan sebelumnya diketahui hanya terdapat sedikit astrosit yang terinfeksi. Namun, terjadinya apoptosis tersebut diduga berasal dari sinyal toksik yang ditransmisikan melalui gap junction dari astrosit yang terinfeksi HIV. Tujuan dilakukannya penelitian pada jurnal ini yaitu untuk menentukan mekanisme toksisitas HIV pada sel astrosit melalui gap junction yang berkontribusi terhadap patogenesis neuro-AIDS. Poin kedua, material dan metode. Bahan-bahan apa saja sih yang diperlukan dan metode apa yang mendukung penelitian dari jurnal acuan kami? Yuk kita simak. Untuk melakukan penelitian mengenai peran gap junction dalam apoptosis sel astrosit, digunakan bahan berupa Dulbeco Modified Eagle Medium atau DMEM, serum janin sapi, penisilin atau streptomycin, tripsin eta yang berasal dari in vitro gen, ATP atau ATP teroksidasi, antibodi monoklonal menjadi GFAP atau glial fibrillary acidic protein, imunoglobulin anti-kelinci terkonjugasi cyanin 3, antibodi imunoglobulin G antitikus cyanin 3, protein myeloma IgG2B dan IgG1 tikus murni, antibodi sekunder terkonjugasi dengan cyanin 5, annexin 5 kit, etidium bromida, 6-diamidino 2-phenylindon, anti-MOS yang terkonjugasi KRSA 350 berasal dari in vitro gen, serta kit deteksi kematian sel in situ. Berikut adalah metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kultur astrosit, uji infeksi pada kultur, uji immunofluorescence, uji ELISA, scrap loading assay, dan pengukuran glutamat ekstraseluler. Pertama-tama adalah perlakuan infeksi HIV terhadap kultur astrosit. Kultur astrosit diinkubasi bersama kontaminan dari virus HIV selama 24 jam. Setelah itu media dihilangkan dan astrosit dicuci untuk dihilangkan virus yang tidak terikat sebelum dilakukan penambahan medium segar. Selanjutnya adalah uji immunofluorescence dan apoptosis. Pertama-tama, kultur astrosit diberi tunnel 70%, lalu diberikan inkubasi dengan tunnel selama 1 jam, lalu dicuci dengan PBS, dan diinkubasi kembali dengan larutan blocking selama 30 menit. Kemudian, larutan diinkubasi bersama antibodi primer yang dicairkan, yaitu anti-P24, anti-CX43, dan anti-GFAP dengan perbandingan yang sudah disebutkan di slide. Selama 1 malam, setelah itu sel dicuci dengan PBS, lalu diinkubasi bersama antibodi sekunder yang terkonjugasi ke Alexa 350, FITC, CY3 atau CY5 selama 1 jam, lalu dicuci kembali dengan PBS. Pengamatan dilakukan dengan mikroskop konfokal menggunakan reagen anti-fat dengan DAPI, atau untuk Alexa diberikan reagen ETBF2. Presentasi astrosit apoptosis ditentukan dari pewarnaan imunofluoresensi ganda untuk tunnel dan GFHP. Jumlah astrosit serta jumlah sel tunnel yang positif dalam 10 bidang per penutup dihitung dan data dinyatakan sebagai persentase astrosit apoptosis. Selanjutnya, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji ELISA atau Enzyme Link Immunosorbent Assay. Uji ELISA ini bertujuan untuk menentukan atau mendeteksi beberapa sel signaling protein yaitu TNF-alpha, IL-1 beta, CCL2, dan IL-6, serta untuk menentukan konsentrasi virus HIV selama 24 jam. Selanjutnya, digunakan metode scrap loading assay untuk menguji fungsi gap junction. 0,05% lucifer yellow yang permeabel terhadap gap junction dan rhodamin dextran yang non-permeabel terhadap gap junction dilarutkan pada PBS untuk ditambahkan ke sel-sel terkonsentrasi, yang kemudian digunakan blade untuk pengikisan dan didiamkan selama 5 menit lalu plat dibilas dengan PBS. Sebagai pembanding, dibuat plat lain dengan pewarnaan sel tanpa pengikisan.
Sel yang rusak dapat mentransfer lucifer yellow ke sel tetangga melalui gap junction yang fungsional, sedangkan rhodamin dextran berfungsi sebagai pewarna marker sel. Jarak difusi lucifer yellow dari daerah yang rusak akibat pengikisan diukur, dan persentase coupling dibandingkan dengan kondisi sel yang tidak terinfeksi. Glutamat merupakan neurotransmitter utama di dalam otak. Jika kelebihan molekul glutamat ini dapat dikait-kaitkan dengan fenomena neuroaids. Sehingga penting sekali untuk dilakukan pengukuran glutamat ekstraseluler untuk mengetahui peranan gap junction dari astrosit yang terinfeksi HIV dalam memediasi sinyal yang memicu terjadinya apoptosis sel pada astrosit yang tidak terinfeksi. Pada pengukuran glutamat ekstraseluler itu sendiri, konsentrasi glutamat yang digunakan di dalam medium astrosit akan ditentukan berdasarkan spektrofotometri dengan memakai kit yang telah dimodifikasi sedemikian rupa dan telah tersedia di pasaran. Interaksi glutamat dengan reseptor spesifiknya akan menghasilkan potensi rangsang postsinaptik dengan cara yang tepat dan juga terkontrol. Konsentrasi ekstraseluler glutamat ini harus benar-benar dikontrol dengan baik, dikarenakan konsentrasi glutamat yang tinggi secara berlebihan akan mengaktifkan reseptornya dan menghasilkan tekanan oksidatif yang bisa menyebabkan apoptosis atau kematian sel. Proses ini dikenal sebagai eksitotoksisitas yang merusak neuron dan sel glial serta menyebabkan disfungsi transmisi sinaptik dan mengganggu plastisitas sinaptik. Untuk modulasi seperti itu, konsentrasi glutamat dikendalikan oleh astrosit melalui pengambilan kembali sel karena sel-sel ini dapat menyajikan protein spesifik di dalam membran sel yang mengambil glutamat bebas. Glutamat yang terdapat di dalam ruang ekstraseluler tidak dapat dimetabolisme kembali oleh mekanisme lain. Oleh karena itu, astrosit sangatlah penting dalam modulasi sistem glutamatergik. Dan setiap penurunan dalam tindakan yang sangat terkoordinasi dapat berperan aktif pada timbulnya patologi. Mekanisme pengukuran glutamat ekstraseluler dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar ini menggambarkan bagaimana aliran glutamat cerebral berlangsung. Mula-mula, glutamat disimpan secara presinaptik di dalam vesikel oleh pengangkut glutamat vesikuler, yang nantinya akan dilepaskan kembali setelah depolarisasi membran presinaptik, kemudian berikatan dengan reseptor inotropik glutamat seperti N-metil D-aspartat dan alfa-amino 3-hidroksi 5-metil 4-isoxazol asam propionat reseptor di dalam membran postsinaptik yang akan menghasilkan potensial aksi. Kelebihan glutamat yang dilepaskan ke celah sinaptik ini akan diatur oleh astrosit melalui transporter asam amino atau EAAT1 dan EAAT2 terhadap gradien konsentrasi. Dalam astrosit, glutamat akan didaur ulang dan diubah menjadi glutamin, lalu diangkut ke neuron dan diubah menjadi glutamat lagi untuk digunakan dalam sinaps yang baru. Dalam analisis komunikasi gap junction, perbedaan rata-rata diuji dengan analisis Kruskal-Wallis non-parametrik. Jika nilai H yang signifikan diperoleh, akan dibandingkan dengan uji perbandingan ganda Bonferroni-Dan, di mana nilai P kurang dari 0,05 dianggap signifikan. Uji ANOVA dengan beberapa perbandingan 2K digunakan untuk membandingkan jumlah sel yang terinfeksi P24, tingkat apoptosis, dan konsentrasi glutamat serta CCL2, di mana nilai P kurang dari 0,05 dianggap signifikan. Poin 3. Hasil dan pembahasan mencakup semua data dan hasil yang diperoleh selama proses penelitian dan ada pembahasannya juga loh. Penasaran? Yuk, mari disimak. Berikut ini merupakan hasil uji imunofluoresens dan apoptosis sel. Pada gambar A menunjukkan bahwa apoptosis pada astrosit meningkat secara signifikan pada hari ke-7, 14, dan 21 setelah dipaparkannya infeksi HIV. Sementara itu, pada gambar B dapat kita lihat bahwa pada sel yang positif terinfeksi HIV menunjukkan tidak mengalami apoptosis. Sementara itu, sel yang tidak positif HIV menunjukkan gejala apoptosis mencapai 100%. Infeksi HIV pada astrosit memiliki mekanisme yang cukup unik, yaitu cell contact mediated bystander killing, di mana pada astrosit yang terinfeksi HIV umumnya tidak menghilangkan komunikasi gap junction antar sel, sehingga menyebabkan apoptosis pada astrosit yang tidak terinfeksi. Di sisi lain, astrosit yang tidak terinfeksi patogen cenderung akan menghapus komunikasi gap junction yang akan mengakibatkan apoptosis pada sel itu sendiri. Keberadaan gap junction pada astrosit yang terinfeksi diakibatkan oleh peningkatan ekspresi koneksin 43 yang akan dibahas pada slide selanjutnya.
Berikutnya, berdasarkan analisis imunofluorescence pada astrosit B24, dapat diketahui bahwa astrosit yang terinfeksi HIV memiliki ekspresi koneksin 43 yang lebih tinggi jika dibandingkan astrosit yang tidak terinfeksi. Hal ini mengindikasikan keberadaan koneksin 43 penting untuk menjaga komunikasi dengan astrosit yang tidak terinfeksi. Koneksin 43 merupakan koneksin utama dalam astrosit, yang mana dalam saluran ini permeable untuk molekul kecil masuk dan keluar, seperti IP3, peptida kecil, nukleotida siklik, RNA siklik, sitokrom C, kalsium, ATP, glukosa, dan glutamat. Molekul-molekul kecil ini diduga berperan dalam sinyal apoptosis. Namun, pada jurnal ini belum terdapat hasil yang lebih spesifik. Sementara itu, pada penelitian berikutnya di tahun 2014 oleh penulis yang sama, diketahui bahwa IP3 dan kalsium memiliki peran yang sangat penting dalam mekanisme infeksi HIV pada astrosit. Oke, selanjutnya untuk memeriksa apakah gap junction antara sel astrosit yang terinfeksi dengan yang tidak terinfeksi oleh virus HIV, digunakan dua jenis blocker junction, yaitu AGA dan oktanol, dengan tujuan untuk menyebarkan sinyal apoptosis pada sel. Pemblokiran yang terjadi antara komunikasi gap junction dengan blocker junction, yaitu AGA atau oktanol, tentunya setelah terinfeksi virus HIV, menghasilkan penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa gap junction memiliki peran penting dalam menyebarkan sinyal apoptosis ke sel yang tidak terinfeksi. Dengan demikian, mekanisme yang mengawali kematian sel neuron tergantung pada komunikasi gap junction, karena dengan memblokir saluran gap junction, apoptosis neuron serta sel astrosit yang tidak terinfeksi juga akan diblokir. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, komunikasi gap junction dengan penambahan blocker berkurang dari 60% menjadi 10 hingga 20%. Percobaan yang menggunakan kultur campuran neuron manusia dan astrosit juga menunjukkan bahwa infeksi HIV memicu apoptosis pada 40% neuron, sedangkan penambahan gap junction blocker mengurangi apoptosis neuron menjadi 6,8%. Hal ini menunjukkan bahwa infeksi HIV pada astrosit juga berkontribusi terhadap kematian sel neuron. Dengan demikian, mekanisme yang mengawali kematian sel neuron tergantung pada komunikasi gap junction. Karena dengan memblokir gap junction, apoptosis neuron serta astrosit yang sehat juga terblokir. Kecil kemungkinan reseptor ATP berperan dalam proses apoptosis yang dipicu oleh astrosit terinfeksi HIV karena sejumlah alasan. Di antaranya ialah pensinyalan ATP tidak memerlukan kontak sel ke sel. Lalu, ketika reseptor ATP diaktifkan, reseptor ATP mengambil pewarna fluoresen ekstraseluler, menunjukkan tidak ada partisipasi reseptor ATP dalam transmisi sinyal toksik. Secara in vivo, astrosit yang terinfeksi HIV merusak fungsi sistem saraf pusat dengan menginduksi baik apoptosis pada sel di sekitarnya maupun peradangan, di mana sel hidup, terutama astrosit yang terinfeksi HIV, berfungsi sebagai reservoir HIV untuk infeksi jenis sel lain yang lebih rentan terhadap infeksi HIV dan mendukung replikasi virus yang tinggi, seperti mikroglia dan makrofag. Meskipun jumlah astrosit yang terinfeksi HIV rendah, terjadi perubahan dalam fisiologi astrosit, seperti peningkatan sekresi kemokin CCL2 dan glutamat. Astrosit adalah tipe sel yang penting dalam banyak fungsi sistem saraf pusat. Tingkat infeksi yang rendah pada astrosit dapat memiliki konsekuensi besar dalam sistem saraf pusat. Apoptosis antara astrosit yang terinfeksi dan sehat tergantung pada gap junction, tetapi tidak pada reseptor ATP, dan dikaitkan dengan ekspresi CX43 yang ditingkatkan atau dipertahankan pada astrosit yang terinfeksi HIV. CX43 adalah koneksin utama dalam astrosit, di mana saluran ini permeable untuk molekul kecil seperti peptida kecil, nukleotida siklik, siRNA, sitokrom C, kalsium, ATP, glukosa, dan glutamat. Molekul-molekul kecil ini adalah mediator potensial dari disfungsi astrosit sehat. Meskipun infeksi dan replikasi virus pada astrosit rendah, sitokin yang berperan dalam neuroAIDS yang dilepaskan oleh sel-sel inflamasi seperti TNF-alpha dapat menginduksi reaktivasi replikasi virus ke sel yang mendukung tinggi replikasi virus. Mekanisme cross-infection ini disebut dissemination in trans. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan terkait dengan pengukuran glutamat ekstraseluler. Untuk mengevaluasi partisipasi gap junction di dalam konsekuensi neuroimun infeksi HIV astrosit, terdapat 5 faktor penting di dalam patogenesis neuroAIDS, yakni IL-1 beta, IL-6, TNF-alpha, CCL2, dan juga glutamat. Peningkatan kadar CCL2 dan glutamat di media kultur sel yang terinfeksi HIV akan dibandingkan dengan media dari astrosit yang tidak terinfeksi. Hasilnya menunjukkan bahwa IL-1 beta, IL-6, dan TNF-alpha tidak terdeteksi dalam media kultur manapun, baik yang terinfeksi maupun yang tidak terinfeksi. Peningkatan akumulasi ekstraseluler CCL2 dan glutamat yang diinduksi oleh HIV bergantung pada gap junction fungsional, karena dengan adanya penambahan gap junction blocker, yakni AGA, dapat mengurangi tingkat ekstraseluler CCL2 dan juga meningkatkan kadar ekstraseluler glutamat.
Hasil yang diperoleh juga membuktikan bahwa komunikasi gap junction di dalam kultur astrosit yang terinfeksi HIV dapat meningkatkan peradangan dengan memfasilitasi pelepasan tingkat tinggi kemokin CCL2. CCL2 ini telah terbukti merekrut monosit ke dalam CNS yang akan berperan dalam gangguan saudara otak. Gap junction blocker tidak sepenuhnya mengurangi sekresi CCL2 di dalam kultur astrosit yang terinfeksi HIV. Hal ini dapat terjadi mungkin karena reversibilitas gap junction blocker yang digunakan hanya memberikan efek pemblokiran parsial. Data yang diperoleh membuktikan bahwa ekstraseluler glutamat bukan merupakan mediator utama apoptosis dalam sistem kultur yang digunakan. Hal ini dikarenakan infeksi HIV dapat meningkatkan glutamat. Namun penambahan gap junction blocker akan terlindungi dari apoptosis yang diinduksi oleh HIV, sehingga dapat meningkatkan akumulasi glutamat. Glutamat ekstraseluler tidak secara langsung menyebabkan kematian sel di dalam kultur astrosit. Namun, glutamat ekstraseluler yang dihasilkan astrosit in vivo pada CNS yang terinfeksi dapat berkontribusi pada kematian sel neuron. Kontrol kultur astrosit yang tidak terinfeksi dengan hanya menggunakan gap junction blocker tidak menunjukkan perubahan pada CCL2 maupun glutamat. Seperti diketahui bahwa infeksi HIV pada astrosit dapat mengubah proses metabolisme glutamat dan juga sekresi CCL2 melalui mekanisme gap junction dependent. Untuk menguji konsekuensi fungsional dari infeksi HIV pada astrosit dan peranan gap junction dalam mengontrol kadar glutamat ekstraseluler dan CCL2, dilakukan kuantifikasi kadar glutamat ekstraseluler dan CCL2 dengan menggunakan prinsip ELISA. Dapat dilihat pada gambar yang berkode huruf A, tingkat glutamat ekstraseluler dari astrosit yang terinfeksi akan stabil selama pengujian berlangsung. Dan infeksi HIV kultur astrosit dengan virus CRCSF akan menghasilkan pengakumulasian bergantung pada waktu glutamat ekstraseluler dalam medium yang akan dibandingkan dengan kondisi kontrol. Gap junction blocker, dalam hal ini AGH, dapat mengurangi peningkatan glutamat ekstraseluler yang dipicu oleh infeksi HIV. Gambar B juga menunjukkan bahwa sekresi CCL2 akan meningkat seiring terjadinya infeksi HIV dan juga penambahan AGA ke kultur yang terinfeksi HIV. Pun akan mengakibatkan pengurangan jumlah sekresi CCL2 sebanyak 50% yang disebabkan oleh infeksi HIV saja. Hasil ini menunjukkan bahwa infeksi HIV pada beberapa astrosit akan mengakibatkan disregulasi metabolisme glutamat ekstraseluler dan juga peningkatan sekresi CCL2 ke dalam media ekstraseluler oleh mekanisme yang bergantung pada gap junction itu sendiri. Ilustrasi C menggambarkan bahwa astrosit yang terinfeksi HIV akan memicu apoptosis pada astrosit yang tidak terinfeksi. Sinyal proapoptosis yang dihasilkan oleh astrosit yang terinfeksi HIV akan berdifusi melalui saluran gap junction ke sel yang tidak terinfeksi, sehingga terjadi kematian sel astrosit ke sel yang terinfeksi HIV. Simpulan dari penelitian ini yaitu mekanisme toksisitas HIV penyebab apoptosis yaitu pada sel astrosit yang tidak terinfeksi HIV disebabkan oleh gap junction dengan mekanisme cell contact mediated bystander killing. Dalam kegiatan mereview sebuah jurnal, tentu ada feedback yang diberikan oleh pembaca kepada penulis jurnal agar kedepannya penulis dapat memproduksi jurnal yang lebih baik lagi. Feedback tersebut dapat berupa tanggapan dan juga saran. Nah, tanggapan dan saran yang dapat kami berikan kepada jurnal ini adalah sebagai berikut. Tanggapannya, jurnal ini membahas penemuan terbaru terkait patogenitas HIV terhadap astrosit pada tahun 2007. Secara keseluruhan, penelitian ini cukup relevan dengan penelitian selanjutnya. Namun, masih terdapat banyak mekanisme yang belum diketahui, mengingat jurnal tersebut merupakan keluaran terbaru, yakni tahun 2007, sehingga kami perlu membandingkannya dengan penelitian terbaru. Saran yang dapat kami ajukan adalah perlu diadakannya penelitian lanjutan mengenai peran CX43 dalam transport molekul kecil yang merupakan mediator potensial dari disfungsi astrosit. Dan juga perlu diketahui pula mekanisme protein HIV dalam menjaga kelangsungan hidup sel astrosit yang terinfeksi. Dan berikut ini merupakan referensi atau daftar pustaka yang tercantum di dalam jurnal acuan kami. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang telah kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.